Oke, Bu. Oke, selamat malam, selamat datang. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya pembahasan kita hari ini bermanfaat, baik untuk tubuh maupun untuk kamu ya. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Oke, Raffi. Raffi udah Ya, Bu. baca-baca AJP? AJP belum, Bu? Ya udah nanti kamu telan aja ya. Karena ini soalnya kayaknya AJP semua. Yang ini, Bu. Yang nomor Iya, 28. iya, 28 sampai akhir itu banyak banget yang AJP-nya. Kita langsung mulai aja ya. Oke, kalau misalnya kamu baca soal, nanti silahkan dibiasakan untuk langsung membaca apa yang soalnya minta. Misal, cari kalimat terakhir yang diminta di soal. Berarti pada tanggal 31 Desember 2005 harus membuat jurnal penyesuaian. Berarti yang diminta di tanggal 28 ini adalah ayat jurnal penyesuaiannya. Oke, kita lihat. 1 April 2005. 1 April 2005 di sini menerima pinjaman bank sebesar 50 juta. Berarti jurnal umumnya kita bikin dulu. Menerima pinjaman berarti kasnya debit 50 juta, utangnya bertambah kredit 50 juta. Kemudian dengan jatuh tempo 5 tahun. 5 tahun temponya dengan bunga sebesar ada bunga 12% per tahun. Berarti 1 bulannya itu adalah 12% dibagi 12 1%. bulan. Berarti 1% per tahun. 50 juta bunga 1% per tahun. 1% per bulan. Oke. Nih, soalnya agak mikir nih. Bunga sebesar 12% per tahun dibayar kemudian setiap 6 bulan. Mikir banget ya Allah ya Tuhanku. Kan dia 1 tahun bunganya. Dibayarnya itu setiap 6 bulan. Yaitu di tanggal 1 Oktober dan tanggal 1 April. Wow, berarti 31 Desember. Bentar, dia kan bayar bunganya setiap tanggal 1 April sampai dengan Oktober. Berarti kita urut waktunya dulu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12% per tahun. Berarti 5 tahun. Berarti kita fokusnya di 12% per tahun. 6 bulan. Bayarnya tiap Oktober sama April. Berarti di bulan sini dia bayar bunga. Dia kan bayar bunganya tiap Oktober sama April ya. Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti dia bayar bunga lagi nanti di bulan April. Jadi Raffi, dia itu punya utang. Setiap tahun dia akan bayar bunganya itu 2 kali. Di bulan Oktober sama di bulan April. Nah, dia kan mulai minjemnya kan di bulan April. April 2005 ya. Dia minjem di bulan April 2005. Berarti di bulan Oktober 2005 ini dia bayar bunga. Bayar bunga. Kemudian dia habis bulan Oktober kan ada November, Desember. Harusnya dia bayar bunga nih karena di sini itu ada penyesuaian.
Setiap bulan Desember ada penyesuaian. Tapi bayar bunganya itu nggak bisa dilakuin di bulan Desember, harus dilakuin di bulan April. Jadi 2 bulan ini jadi enggak 2 bulan dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bulan yang harus dicatatkan sebagai bunga. Nah, bulannya kan bulan Oktober, berarti entar dulu Raffi, di sini lagi azan, kita nyimak azan dulu ya. Oke, Bu. Oke, kita lanjut ya. Bentar nih dihapus dulu. Nah, udah dapet nih konsepnya nih. Diulang ya. Jadi di soal ini, si PT ini dia meminjam uang ke bank sebanyak 50 juta. Nah, pinjaman uang ke bank ini ada bunganya 12% per tahun. Karena dia 12% per tahun berarti 1 tahun itu 1%. 12% per tahun, 1%-nya 1 tahun, 1 bulannya itu 1%. Nah, kemudian pembayaran bunganya itu dapat dilakukan 2 kali dalam setahun, hanya dapat dilakukan 2 kali dalam setahun, di bulan Oktober sama bulan April. Note, tadi kan dia pinjemnya itu tanggal 1 April 2005, berarti dia bayar bunganya itu di bulan Oktober, karena tadi bisa bayar bunganya di bulan Oktober sama April. Berarti yang April pertama ini, di tahun 2005 ini dia bayar bunganya itu adalah di Oktober. Nah, kemudian dari Oktober sampai dengan April nanti dia baru bayar lagi. Dia baru bayar bunga yang kedua itu di bulan April. Tapi di bulan Desember kita ada penyesuaian. Kita harus disesuaikan nih berapa banyak bunga yang harus dia bayarkan atau utang bunganya. Karena di bulan November sama Desember ini gak bisa ada pengeluaran bunga lagi, pembayaran bunga. Harus bulan April. Nah, berarti yang disesuaikan itu adalah di bulan setelah dia melakukan pembayaran di bulan gimana kalimatnya? Berarti penyesuaiannya itu terjadi pada bulan setelah dia melakukan pembayaran bunga di bulan yang pertama. Di bulan pertama atau di bulan Oktober dia melakukan pembayaran. Berarti penyesuaiannya itu dihitungnya sejak bulan November, Desember sampai dengan bulan pembayaran yang kedua yaitu bulan April. Makanya penyesuaiannya di sini menjadi 6 bulan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan. Berarti ada 6 bulan nih yang harus dicatatkan sebagai sebagai bunga? Sebagai utang pembayaran bunga. Utang pembayaran bunga. Kenapa disebut sebagai utang? Karena bulan November sama Desember ini harusnya kita bayar, perusahaan ini bayar. Tapi karena dia baru bisa bayarnya di bulan April, makanya seakan-akan dia melakukan utang, utang beban. Beban yang seharusnya dikeluarkan tapi belum bisa dikeluarin. Itu namanya utang beban. Nah, tadi kan ada 6 bulan. Berarti 6 bulan ini kita kalikan dengan bunga per 1 bulannya. Tadi karena 12% itu per bulan, per tahun, berarti 1 bulannya 1%, berarti 6 bulan dikalikan dengan dikalikan nggak kelihatan dikaliinnya, kita hapus. 1 bulan dikalikan 1%, berarti 6% bunganya. Kemudian kita cari nominal bunganya itu berapa. Nominal bunganya 6% kita kalikan dengan utang pokoknya. Utang pokoknya kan tadi 60 juta, 50 juta. Berarti 6% kita kalikan dengan 50 juta. Nominalnya adalah 3 juta. Dapat yang nominal. Setelah dari nominal kita cari ayatnya. Nah, ayat jurnal penyesuaian untuk utang beban bunga ini, beban bunga adalah utang bunga
beban bunga, utang bunga dulu, beban bunga, enggak belum bisa beban, utang bunga dulu. Utang bunga pada beban bunga sebanyak 3 juta. 3 juta. Kenapa utang duluan? Karena dia belum bisa dibayarkan. Kalau misalnya beban duluan yang kamu tulis, jadi bebannya sudah keluar. Tapi karena bebannya belum bisa dibayarkan, makanya di sini debitnya itu adalah utang bunga. Karena kita harus melakukan pembayaran bunga tapi belum dibayar. Gitu. Berarti cari opsi yang angka nominalnya 3 juta. Oke, berarti opsi A salah, opsi B salah, opsi C, opsi D bisa benar, opsi E salah. Cek opsi C sama opsi B. Opsi C, beban bunga pada utang bunga. Beban bunganya debit, utang bunganya kredit. Salah ya, harusnya adalah utang bunga pada beban bunga. Berarti jawabannya yang D. Betul. Clear sampai di sini? Yang mau ditanyain? Kalau Kalau aman, bunga gimana Bu? ya rapi. Kalau apa? Beban yang di atas, beban Kalau bunga. bebannya di atas, kalau bebannya di atas, nanti ketika dia sudah melakukan pembayaran. Ketika bulan Desember kan dia belum bayar. Ketika bulan Desember belum bayar, AJP-nya adalah utang bunga pada beban bunga. Tapi ketika dia sudah bayar, nanti dibalik. Beban bunga pada bentar, kalau udah bayar berarti bukan beban bunga dong. Kan bebannya udah keluar, berarti diganti. Berarti kas kredit enggak. Utangnya kan sudah dibayar, berarti utang bertambah di debit. Enggak benar. Aku jadi lupa, benar. Beban bunga pada utang bunga. Beban bunga pada utang bunga. Oh, berarti yang Beban utang bebannya jadi yang keluar, debit, utangnya jadi utangnya ditaruh di sini untuk menghilangkan dia nih. Kan tadinya utangnya kan dia di debit. Nah, ketika sudah dibayar berarti utangnya harusnya sudah lunas. Cara menulis pelunasan di pencatatannya itu membalikkan saldonya atau ngebalikin akunnya yang tadinya dia di debit menjadi di kredit. Kredit 3 juta. Sama-sama 3 juta, ketika dijumlahin ininya jadi 0, ininya jadi 0. Gitu. Kalau udah dibayar kayaknya nggak masuk deh, aman. Tapi pertanyaannya bagus. Sudah terjawab. Lagi yang mau ditanyain? Suaranya masuk? Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau tanya, kita next ke 29. Ya, melek. Melek. Kita pindah ke 29. 29 yang diminta ini apa? Mana. Ayat penyesuaian yang harus dibuat, benar-benar di AJP semua isinya AJP lagi. Kita lihat dia minta AJP apa. Pembelian perlengkapan dicatatkan sebagai perlengkapan. Pembelian perlengkapan dicatatkan sebagai perlengkapan pada tanggal 30 Desember. 31 Desember. Pembelian perlengkapan tapi dicatatkannya sebagai beban perlengkapan. Wah, ini mikir nih. Ini soal ini bikin mikir nih. Pantesan tingkat nasional. Oke, jadi di soal nomor 20. Oh, dia nggak mau ke bawah ya? Ya. Tanggal 30 Desember itu ada pembelian perlengkapan. Kalau di jurnal umum, pembelian perlengkapan itu berarti perlengkapan di debit, kemudian ada kas. Kas di kredit atau bisa juga utang di kredit. Opsinya bisa ada 2, ya. Ini menunjukkan saldo, dia harusnya beban perlengkapan pada kas, tapi dia mencatatkannya sebagai beban perlengkapan. Kalau beban perlengkapan berarti
berarti beban perlengkapan samping aja bisa nggak? Bentar. Tapi dia mencatatnya sebagai beban perlengkapan pada perlengkapan. Tahu dari mana perlengkapan? Beban perlengkapan itu berarti perlengkapannya berkurang. Kalau perlengkapannya berkurang berarti bebannya nambah. Karena perlengkapannya berkurang, jadi perlengkapannya kredit atau berkurang. Harta berkurang, kredit. Di sini debit, di sini kredit. Berarti di sini tercatatkan pada tanggal 31 Desember beban perlengkapan debit 1.200.000. Perhitungan secara fisik pada akhir tahun tersebut ternyata perlengkapan masih belum digunakan. Kalau perlengkapan yang masih belum digunakan, artinya dia sisa atau yang nggak kepake. Yang nggak kepakainya itu adalah 200.000. Oh, ini gampang. Berarti nominalnya, dia ribet di awal doang. Sama nominal. Nominalnya itu kalau beban perlengkapan yang kita cari itu adalah yang kepake atau yang terpakai. Yang terpakai kan awalnya ada 1.200.000. Nah, yang masih belum digunakannya itu ada 200.000. Berarti 1.200.000 dikurangi 200.000, hasilnya 1 juta. Next, habis yang nominal, kita cari ayat. Ayat untuk beban perlengkapan itu adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, nih. Beban, ini ayatnya nih sebenarnya nih. Beban perlengkapan pada debit, kreditnya itu perlengkapan. Kalau di akuntansi biasanya kita mau membedakan antara yang debit sama kredit itu pakai kata pada. Jadi ini dibacanya nih adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapannya debit, setelah kata pada dia itu kredit gitu. Jadi beban perlengkapan pada perlengkapannya nominalnya adalah 1 juta atau yang kepake adalah 1 juta. Kita cek opsi A. Opsi A salah ya karena 200.000. Opsi B, perlengkapan debit beban perlengkapan kredit salah, kebalik. Opsi C, beban perlengkapan 200.000 salah, harusnya 1 juta karena yang kepake 1 juta. Opsi D, beban perlengkapan debit perlengkapan kredit bisa benar, kita checklist dulu. Kemudian opsi E, beban perlengkapan 1,2 juta salah. Nah, berarti jawabannya yang D. Ya. Ini untuk ayatnya diapalin. Sampai sini ya dia mau ditanyain. Berarti yang bikin pengecoh di soal ini adalah kalimat ini nih. Nih, yang awal nih. Dibikin pengecoh nih. Ya, Dit. Enggak, Bu. Udah. Udah, ya udah. Itu bikin pengecoh tadi yang sempat bikin bingung. Oke, kita next ke 30. Ini 29. Oh, enggak deh. Nomornya doang. Kita lanjut ke 30. Alasan transaksi harus dicatat dalam jurnal. Nah, dalam jurnal yang dimaksud di sini itu jurnal apa nih? Karena jurnalnya banyak. Aduh, tulis dulu 30. Keuangan menyelesaikan seluruh transaksi. Oke. Mendapatkan catatan kronologis dari seluruh transaksi. Nomor 30, jurnal yang dimaksud di sini itu adalah jurnal umum. Tahu dari mana jurnal umum? Tahu dari opsi jawabannya sebenarnya. Opsi A misal, membantu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu dia diperoleh dari worksheet. Disusunnya diambil dari worksheet, bukan dari jurnal. Yang kedua,
membantu menyelesaikan siklus akuntansi ini terlalu jauh bahasanya. Kalau untuk sebatas jurnal, kayaknya belum masuk ke siklus akuntansi ini. Memang jurnal itu bagian dari siklus akuntansi, tapi membantu menyelesaikan itu Benar enggak. kasih Bu C, Bu. Dulu memastikan bahwa jumlah total debit dan kredit sama, bisa jadi. Keep dulu, C bisa jadi. Pinter Adit. Opsi D, memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat. Ini juga bisa jadi. Bisa. Opsi E, mendapatkan catatan kronologis dari seluruh transaksi. Ini juga bisa. Bentar ya, kita cari yang mana. Sebenarnya kalau misalnya memastikan jumlah debit dan kredit sama, jumlah kredit sama debit itu pasti sama. Kenapa? Selama kita mencatatkannya dia itu ganda, jumlah kredit sama debitnya pasti sama. Seluruh transaksi telah tercatat. Catatan kronologis dari seluruh transaksi. Jurnal umum itu dia adalah catatan harian. Catatan harian. Kalau catatan harian berarti harus berdasarkan kurun waktu. Kalau misalnya berdasarkan dari kurun waktu, opsi yang paling besar itu antara D sama E, memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat. Kalau seluruh transaksi telah tercatat, bisa aja di buku besar. Memastikan seluruh catatan kronologis dari seluruh transaksi. Mendapatkan catatan kronologis. Yang E, Memastikan Bu, yang E. antara E sama antara D. Ibu lebih prefer ke yang E. D. Karena Yang dia E sih, ada Bu. kata Soalnya kronologis. itu, Bu. Nah, itu juga seluruh transaksi. Kan itu Iya, catatan seluruh. harian ke itu kan. Oh iya, jalan lo Adit lo nalarnya lo. Oke, sip, sepakat ya. Oke, ada yang mau ditanyain? 30. Oke, kita next ya. Nah, ini kalau udah soal tingkat nasional kayaknya harus melek deh. Bantu mikir ya. Mikir. Ini berat sekali. Oke, kita lihat di 31 yang diminta apa. Jika bengkel David telah melaksanakan proses pencatatan, namun tidak membuat ayat jurnal penyesuaian, maka mengakibatkan, oke, jadi dia nggak bikin AJP. Enggak bikin AJP. Dampaknya adalah, oke, bengkel David menerima jasa pengecatan dalam bentuk uang muka 3,5 juta. Berarti 3,5 juta, kasnya itu nambah, alhamdulillah, 3,5 juta. Penerimaan uang tersebut dicatat sebagai jasa diterima di muka 3,5 juta. Di sini dia nggak ada nominal total jasanya. Kalau dia nggak ada nominal total jasanya, berarti kita bisa langsung masukin jasa diterima di muka alias utang. Nama lainnya jasa diterima di muka ini adalah utang. Kredit 3.500.000. Kalau misalnya dia tidak melakukan pencatatan, oke, dapat kata kuncinya. Jadi untuk utang dia itu opsinya hanya ada 2. Kalau nggak pendapatan, ya utang. Di AJP ada dua transaksi yang dia itu bisa ganda. Pertama ada utang sama pendapatan, sama ada lagi harta dan beban. Nah, si jasa diterima di muka ini dia masuk dalam kategori utang. Berarti kalau dia nggak dicatetin di AJP, opsinya ya kalau nggak si pendapatannya yang kena dampak, utangnya yang kena dampak. Gitu. Kita lihat opsinya. Utang sama pendapatan. Opsi E. Opsi E pasti salah ya. A, B. Opsi A, laba bersih akan diakui terlalu tinggi. Kalau laba bersih akan diakui terlalu tinggi, laba bersih itu dia laba bersih dia itu diperoleh dari laporan laba rugi. Laba rugi. Nah,
laporan laba rugi ini didapat dari pendapatan sama dikurangin sama beban. Nah, berarti untuk mengetahui apakah laba bersihnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang kita butuhkan datanya itu adalah si pendapatan sama beban, bukan utang. Walaupun di sini ada pendapatan, tapi di sini in case dia itu ngaruhnya kalau nggak ke pendapatan ke beban. Kalau nggak ke pendapatan ke utang. Kalau laba rugi, pendapatan sama beban. Berarti dia ada yang tidak concern, ada yang nggak nyambung di bagian bebannya. Di opsi A salah. Opsi B, beban diakui terlalu tinggi. Nah, tadi ini kan dia kan utang, si jasa diterima di muka. Opsinya itu kalau nggak dikena pendapatan, dampaknya ke utang, nggak ada ke beban. Berarti opsi B juga salah, karena nggak ada pengaruh ke beban. Pengaruh ke beban. Tidak ada. Opsi 10 menit lagi, oke. Opsi C, utang akan diakui terlalu rendah. Bisa jadi. Pendapatan akan diakui terlalu rendah. Oke, keep dulu, bisa jadi. Karena di sini ada pendapatan sama ada utang. Opsi E, tidak akan mengakibatkan perubahan apapun. Enggak, dia pasti ngaruh. Sekarang opsinya ada 2. Kalau misalnya dia ada jasa diterima di muka, berarti semua catatannya itu dicatatkan sebagai utang. Ketika di bulan Desember, dia itu harus dibagi utangnya berapa, pendapatannya berapa. Gitu. Kalau misalnya dia pakai metode utang, berarti dia juga harus AJP-nya AJP metode utang. AJP utang itu berarti yang dicari adalah pendapatannya. Pendapatan. Berarti total pendapatannya berapa? Kalau dia tidak diakui berarti opsinya pendapatannya menjadi terlalu rendah, bukan utangnya jadi terlalu rendah. Dampaknya opsi C salah. Bentar. Kalau misalnya di sini ada, jadi pas lagi awal dia itu mencatatkannya semua sebagai utang atau jasa diterima di muka. Nah, ketika bulan Desember harus disesuaikan utangnya. Kenapa? Karena ada yang sudah menjadi pendapatan alias sudah diselesaikan jasanya, tapi ada juga yang belum. Nah, berarti tidak semua 3,5 juta ini adalah utang. Tapi ada sebagian dari 3,5 juta ini yang masuk ke pendapatan. Geser. Ada yang masuk ke pendapatan. Pendapatan. Jadi nggak semuanya uang, nggak semuanya utang. Nggak semuanya utang. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan AJP, berarti kita mencatatkan semuanya ini jadi utang semua. Kan 3,5 juta semuanya jadi utang. Tapi ada yang udah nggak jadi utang, ada yang udah jadi pendapatan. Kalau nggak di-AJP-in berarti semuanya tetap jadi utang. Dampaknya utangnya itu jadi terlalu tinggi, bukan terlalu rendah. Utang terlalu tinggi. Jadi opsi C salah. Jadi yang benar adalah yang D. Pendapatan akan diakui terlalu rendah alias nggak dimasukin ke pendapatan ketika dia tidak melakukan penyesuaian. Kalian pasti bingung, nggak apa-apa. Nanti di rewind-nya videonya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ya Allah, kasihan banget. Ambu lanjut. Alhamdulillah. Kalau Adit paham berarti semua paham ya. Oke, kita lanjut ke 32. Kita punya berapa menit lagi? Videonya masih nyala nggak? Nggak kelihatan lagi. Ya udahlah. Masih. Oke, masih nyala. Soalnya di sini nggak kelihatan. 32. Bahasa Inggris lagi, ya Allah. Ya Allah, udah AJP terus pakai bahasa Soalnya Inggris. begitu ya, Bu. Emang soalnya begini karena soal akuntansi. Mau dibahas nggak 32? Bahas aja dulu. Adjusting Takutnya di sana ntar entry. ada begitu. Adjusting entry. Oke. Miss Andina is an employee of Alhamidi Corporation. Will not receive her paycheck until 2 Mei. Salary-nya itu 900.000, berarti 9 juta belum dibayar gajinya. Will not receive her paycheck until 2 Mei. Berarti dia nggak nerima gaji sampai dengan tanggal 2 Mei. Kemudian dia itu dapat salary sebesar 9 juta.
Ya, berarti di sini gajinya belum dibayar. Kalau gajinya belum dibayar, berarti nama akunnya itu adalah utang gaji pada beban gaji. Utang gajinya 9 juta sesuai dengan nominal yang belum dibayar, beban gajinya 9 juta. Utang, kita cek. Salary expenses, salary payable. Oke, utang gaji ini bahasa Inggrisnya salary payable. Payable. Expense itu beban. Berarti jawabannya yang salary payable, debit, salary expense ya kredit. Salary expense opsi A, salary expense salah. Opsi B, salary expense salah. Harusnya salary payable dulu. Opsi C, salary payable cash 9 juta. Salah, ada cash-nya. Salary payable, salary expense, iya, di jawabannya yang betul. Yang E salah. No entry, enggak. Tetap harus di entry. Entry itu dicatatkan. Sampai sini masih bisa ngikutin nggak? Jadi nomor 9 ini, nomor 32 ini dia ada gaji yang belum dibayarkan. Nah, gaji yang belum dibayarkan itu langsung dilihat aja nominal gajinya berapa yang belum dibayarin. Ya. Nah, habis itu udah deh kita langsung bikin ayatnya. Ayat untuk gaji atau beban yang belum dibayarkan itu adalah utang gaji pada beban gaji. Utang gajinya di debit, beban gajinya di kredit. Gitu. Payable utang, salary gaji, expense beban. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Clear? Masih bisa ngikutin? Oke. Kita next ke 33. Kalau kalian tiba-tiba keluar berarti waktunya udah habis. Nggak apa-apa. Kita lihat Riko ya. 33. Yang ditanya penyelesaian kertas kerja. Kertas kerja. Kalian udah ada yang pernah buka kertas kerja? Yang udah pernah buka belum? Belum. Oke, kalau belum ada yang belum buka atau kertas kerja. Jadi kertas kerja itu gimana ya jelasinnya? Udah kita kelarin soalnya dulu aja deh. Penyelesaian kertas kerja. Oke. Kertas kerja akun perlengkapan pada sisa menunjukkan kolom debit. Oke, perlengkapan dia debit sebanyak 15 juta. 15 juta. Kemudian data penyesuaian menunjukkan perlengkapan servis telah terpakai. Berarti perlengkapan kredit. Kenapa dikredit? Karena telah terpakai, berarti berkurang 8,5 juta. Berarti kurangin deh. 15 juta dikurangi 8,5. 5 menjadi 4. 4 dikurangi 8. 6 bukan sih? Kok jadi bending ya? 9. 1.500.000, Bu. 15. Oh iya benar. 6,5 ya. 6,5 juta. Berarti jawaban yang tepat itu yang mana? Nah, opsi yang benar itu yang ada kata 6,5 juta. Opsi A salah, karena dia nggak ada 6,5. Opsi B dia juga salah, karena dia nggak ada 6,5. Ada 6,5-nya nih, bentar. Penyesuaiannya itu sebelah kredit sebanyak 8,5, betul. Ini adalah neraca saldo. Tandain deh. Yang bagian sini neraca saldo. Yang bagian sini adalah penyesuaian. Sehingga yang bagian sini akan menjadi neraca setelah disesuaikan. 6,5. Berarti ada 3 komponennya. Opsi B, kolom jurnal penyesuaiannya berada di sebelah kredit 8,5. Betul.
Kemudian kolom neraca saldo setelah disesuaikannya berada di kredit 6,5. Tidak, bukan di 6,5. Di sini kan perlengkapannya debit 15 juta. Di neraca saldo penyesuaiannya kredit 8,5 juta. Debit sama kreditnya masih jauh lebih banyak debit, sehingga 6,5 juta di sini posisinya tetap menjadi debit, tidak menjadi kredit. Opsi B salah. Karena di opsi B salah. Dia itu neraca saldo setelah disesuaikan NSD. Neraca saldo setelah disesuaikannya itu debit 6,5 juta. Harusnya, bukan kredit. Opsi C. Opsi C, kolom jurnal penyesuaian berada di kredit sejumlah 8,5 juta. Penyesuaian kredit 8,5 juta betul. Kolom neraca saldo setelah disesuaikan berada di